Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan puji syukur kita ucapkan kepada Allah, bagaimana Dia telah memberi kita rahmat serta hidayahnya hingga kita dapat menikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga sampai selamat dunia wal akhirat. Adapun dari luar kita tidak selalu mengirimkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan pertolongan beliau, kita bisa menikmati zaman yang penuh dengan kecanggihan, walaupun dengan persaingan globalisasi ini. Sehingga kita sering membaca sholawat, kita mendapat syafaat di yaumil akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Adapun kajian saya pada kali ini yaitu mengenai menjadi teladan terdepan. Siapakah itu? Tentunya generasi muda atau anak-anak kita yang masih muda-muda, yang masih di usia persekolahan atau duduk di bangku sekolah, mereka lagi menuntut ilmu. Kewajiban orang tua adalah membimbing, mengharap, dan mendidik. Dan nasihat atau ketua atau peringatan itu harus sampaikan dengan cara yang menyenangkan. Maksudnya itu artinya menyenangkan di sini adalah tidak membuat orang lari. Nabi mengatakan, yasyirru wala tuhassir wa basyiru wala tunaffiru. Artinya semua yang bisa dibuat mudah jangan dipersulit. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Takin alaihi. Bukan apa yang kita sampaikan buruk, tapi mungkin cara yang kita gunakan tidak baik, sehingga mungkin orang menjadi lari atau kabur. Jangan dibuat ribet, apalagi di dalam menyampaikan ilmu ataupun bimbingan dan nasihat. Jadi menjadi teladan terdepan, ya anak-anak kita itu atau orang-orang muda. Kita ambil dari contoh pelajaran matematika yang sulit bagi anak-anak. Tapi kalau kita beri contoh di dalam pengajarannya, maka mereka akan mudah menyerap pelajaran tersebut. Dan matematika yang sulit itu menjadi terlihat lebih mudah. Nah, artinya di sini adalah bahwa keteladanan itu akan mempermudah bimbingan yang kita berikan kepada anak. Maka sampaikanlah bimbingan itu melalui keteladanan. Sebelumnya kita juga sudah sampaikan bahwa pendidikan itu sama dengan keteladanan. Dengan adanya keteladanan, maka anak-anak belajarlah hal-hal yang kita sampaikan dengan lisan, dan dia akan lebih mudah mencernakannya atau mengartikannya. Misalnya di sini kita memberikan teladanan kepadanya dengan sifat-sifat terpuji seperti satu, kejujuran. Jadi anak yang melihat kejujuran akan mudah menjadi orang yang jujur. Tapi kalau kita sebaliknya begitu juga. Karena dia melihat langsung teladanannya. Tapi sebaliknya, ketidaksesuaian antara ucapan dengan perbuatan ini akan menjadikan racun dalam pendidikan. Seorang anak yang melihat ayahnya berdusta, tidak akan dapat mempelajari kejujuran dan tidak akan mengerti jujur. Sebagaimana seorang anak perempuan yang melihat ibunya yang suka membantah suami, maka jangan harap anak ini akan tumbuh menjadi anak yang mudah diberi nasihat. Adapun pepatah kita, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Artinya, semua akan tumbuh dengan apa yang dibiasakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah
mengatakan bahwa seorang anak itu tumbuh dengan apa yang dibiasakan, diperlihatkan, dan diteladankan oleh pendidiknya. Maka Allah mencela para pendidik yang perbuatannya tidak sejalan dengan ucapannya. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la ta'malun. Kabura maghtan innallahi an taqulu ma la ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ceritanya, amat besar kebencian Allah bahwa kamu menyatakan apa-apa yang tidak kamu lakukan. Surat As-Sab ayat 2-3. Allah juga berfirman mencela orang-orang Yahudi. Atmuruna nas bil birri wa tanasna anfusakum wa antum ta'lamuna kitabah afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan diri kamu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab. Apakah kamu tidak berpikir? Surat Al-Baqarah ayat 44. Artinya, berpikirlah bahwa cara itu justru akan meruntuhkan apa yang kita bangun. Demikian pula jiwa manusia sangat membenci sikap ini. Maka aturan Islam dalam mendidik anak sangat menekankan keteladanan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi nabinya sebagai teladan. Laqad kana lakum fir Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Al-Azab ayat 21. Maka dimunculkan sosok seorang nabi dari kalangan kita seperti kebanyakan manusia lainnya, yang mana mereka bisa meneladani apa yang beliau lakukan. Kalaulah Rasul itu malaikat, maka mungkin manusia akan berkata, itu kan malaikat. Tapi beliau adalah manusia seperti kita. Maka salah satu metode Qur'ani adalah mendidik manusia dengan keteladanan, baik itu yang mereka saksikan langsung dari sosok Nabi Muhammad SAW maupun dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka kita selaku orang tua, suka tidak suka, mau tidak mau, kita adalah sorotan anak-anak kita. Mereka melihat apa yang kita lakukan, mereka melihat apa yang kita ucapkan, maka jagalah image kita di hadapan mereka. Ketika dikatakan apakah orang tua perlu jaga image atau jaim, pertanyaan itu tanda tanya. Maka jawabannya iya. Jawabannya iya. Orang tua perlu jaim demi pendidikan anaknya. Maksudnya perlu ini image, menjaga image. Meskipun ketika tidak berada dalam pandangan mereka, mungkin kita tidak seperti itu juga. Tapi ini demi berikan contoh kepada anak. Tinggalkan dulu apa-apa yang kita lakukan di luar ketika kita berada di rumah. Walaupun kita berusaha untuk menjadi baik juga di luar, bukan hanya di rumah, tapi di rumah lebih ditekankan lagi, karena di situ adalah orang-orang yang menjadi tugas kita mendidik mereka. Mungkin itulah hari yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekeliruan,